Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, tak ternilai versus tak bernilai. 2 Korintus 4 ayat 7 berkata begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, cara dunia menilai seseorang hidupnya berhasil atau tidak adalah siapa yang terkuat, siapa yang terhebat, siapa yang terkaya, tercepat, dan ter yang lain. Terdengarnya seperti harapan, tetapi ternyata semua itu adalah sulit untuk dicapai. Yang lambat, yang lemah, tidak kuat, tidak hebat, tidak kaya, nggak punya orang untuk menolong dalam kehidupan seseorang, itu menjadi hal-hal yang sulit digapai. Dibiarkan layu sebelum bertanding. Kenyataannya begitu, saudara. Tetapi itu adalah bukan kabar baik dalam kehidupan kita. Ini adalah sistem dunia yang sangat kejam, kompetisi dunia yang sangat tidak diharapkan oleh banyak orang. Tuhan di atas sana hanya memberi perintah bagi orang yang bisa melakukannya. Orang yang bisa melakukannya akan memiliki reward, tapi bagi orang yang tidak bisa melakukannya akan dihukum, akan masuk neraka, dan lain-lain. Kita diundang untuk tidak ikut bermain pada kompetisi yang tidak bisa kita capai seperti itu. Yesus datang supaya kita tidak mengikuti sistem dunia. Dia tidak berkata, ayo lebih cepat, lebih baik, lebih kuat, lebih hebat. Tetapi dia mendatangi kita, orang yang lemah, yang adalah bejana yang terbuat dari tanah liat, yang rapuh, letih, yang lesu, yang tidak berdaya. Yesus menyapa kita, orang, dan berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dengan lembut Yesus memanggil setiap kita yang mau. Yesus menghancurkan sistem dunia ini, sebuah sistem usang yang menjadikan berkat Allah sebagai hasil kompetisi manusia. Dan inilah perbedaannya Yesus dengan agama. Agama selalu berkata, usahakan lebih keras, perbanyak amal, tambahkan kebaikanmu, baru kamu layak. Tetapi Yesus berkata, justru engkau lemah, tak berdaya, nggak layak, tetapi aku mengasihimu. Agama adalah proyek manusia untuk mencapai Allah. Injil adalah kitab Allah yang turun mencari manusia di dunia ini. Injil adalah kitab Allah yang sungguh-sungguh berbeda dengan agama. Agama membuat manusia sibuk menghitung pahala dan menimbang kebaikan sendirinya, seolah-olah kebaikan dan harta adalah hadiah bagi yang poinnya paling tinggi untuk mencapai hadiah itu. Padahal kita semua lemah, berdosa, dan tak berdaya, yang selalu gagal mencapai kesempurnaan di luar Kristus. Inilah kabar buruk yang kita selalu gapai, tetapi kita tidak berhasil mencapainya. Kabar baiknya justru Yesus datang untuk mereka yang lemah. Tanah liat, jika akan dibentuk, dia harus diinjak-injak untuk mengalami proses. Kerajaan Allah nggak bekerja dengan logika, siapa cepat, siapa dapat, tetapi mencari yang tersingkir, yang susah, yang tidak sanggup, yang lemah, yang putus asa. Injil bukan tentang usaha manusia untuk mencapai surga, tetapi tentang Allah yang turun mendatangi manusia, turun tangan. Surga bukan hasil dari medali emas sebagai manusia yang paling saleh. Jadi mari kita sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah kita hidup masih mengandalkan kekuatan sendiri, mengira surga dicapai dengan kehebatan dan tebalnya amal kita? Semua itu memang baik, tetapi bukan tiket dan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan bukan amal, bukan melakukan ritual. Yang menyelamatkan adalah Yesus sendiri berdiri di hadapan kita, dan dia menunggu respon kita. Dia berkata,
kamu kuat bukan karena kekuatan sendiri, kamu kuat karena aku. Tetapi dosamu sudah ditanggung oleh aku di kayu salib. Dan terimalah anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Amin.